Bab 701. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Baiklah, sekarang kita akan mulai ujiannya. Apakah kamu siap untuk ujian? Baru saja, Raja berkata lagi. Chen Daoming menatap Liu Yu dengan tajam dan berkata dengan hormat kepada orang kuat di puncak Raja Suci, katakan pada yang lebih tua, aku siap. Kekuatan puncak Raja tidak dapat disangkal. Mendengar ucapan itu, mata beralih ke Liu Yu. Liu Yu juga mengangguk dan berkata, Liu sudah siap. Kalau begitu, mari kita mulai. Tolong beri ruang dan tunggu tanganmu untuk menjaga ruang. Kekuatan tertinggi Raja mendengar kata-kata itu dan berkata dengan suara keras bahwa dua orang suci bela diri, dan kekuatan tempur di atas orang bijak agung, tidak dapat dipertahankan olehnya sendirian. Semua anggota kuat dari kamar dagang di dunia semuanya mengangguk satu persatu. Pada saat yang sama, mereka menyerahkan area ruang yang luas di tengah, hanya menyisakan Liu Yu dan Chen Daoming untuk saling berhadapan. Nak, aku akan memberitahumu bahwa orang suci adalah orang suci, dan tidak peduli seberapa menentang surga, aku tidak akan menjadi lawan orang suci bela diri di tengah orang bijak agung. Chen Daoming menatap Liu Yu di depannya dan mencibir. Tinju emas, seperti tinju emas langit, adalah batu giok yang bersinar. Kekuatan yang kuat memecah kehampaan dan menyebabkan kehancuran besar. Jelas, Liu Yu terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Chen Daoming dan memilih untuk menembak langsung. Chen Daoming melihat ini, wajahnya sangat jelek, dia merasa bahwa dia diabaikan oleh pihak lain. Perasaan ini membuatnya memiliki semacam suasana hati yang gila. Saat ini, dia mendengus dingin, dan Chen Daoming juga melemparkan tinju ke arahnya dan tidak menghindar. Di hadapan orang suci, bahkan jika yang lain bukan orang suci biasa, dia adalah orang suci yang hebat, dan dia telah mencapai tahap tengah orang bijak agung. Sangat disayangkan dia tidak bisa menghindar. Kalau tidak, bahkan jika dia menang, itu akan membuat orang tertawa. Daging, siapa yang bisa dibandingkan denganmu? Bahkan jika kamu berlatih formula sihir 9 putaran, kamu tidak bisa menjadi lawanku dalam hal kekuatan. Chen Daoming berpikir dengan percaya diri. Kedua belah pihak bertarung dan terbang mundur pada saat yang sama. Mereka berdua terkejut. Liu Yu baik-baik saja, tetapi sedikit terkejut, karena dia mengetahui bahwa Chen Daoming hanya memiliki kekuatan daseng di tengah periode, tetapi dia tidak mencoba yang terbaik. Dia hanya menggunakan kekuatan yang sebanding dengan puncak periode daseng selanjutnya. Tanpa diduga, dia bahkan dengan pihak lain. Jelas, seperti yang diduga tuannya, Chen Daoming memang meminum beberapa pil yang dapat meningkatkan kekuatannya untuk sementara waktu, dan meningkatkan kekuatannya ke puncak akhir orang bijak yang agung. Dia hampir mendekati raja. Saat ini, dibandingkan dengan Liu Yu, wajah Chen Daoming suram, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Liu Yu telah mencapai puncak periode akhir Xiaosheng. Apakah ini masih orang suci? Apakah seorang santo bela diri yang baru saja menembus tingkat santo begitu kuat? Kali ini, dia pasti akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia tidak menggunakan dan amarah terlebih dahulu. Meski begitu, Chen Daoming menjadi marah ketika dia bertarung dengan seorang santo yang baru saja memasuki seni bela diri. Tidak jauh dari sana, sejumlah besar orang kuat di kamar dagang semuanya menunjukkan keterkejutan, tetapi mereka semua adalah manusia. Dalam sekejap, diketahui bahwa Chen Daoming telah menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan kekuatannya, dan bahkan beberapa orang telah menebak pil amarah. Sebaliknya, kekuatan Liu Yu mengejutkan semua orang. Dia hanyalah seorang santo bela diri pemula. Dia memiliki kekuatan seperti ini. Begitu dia dipromosikan menjadi seorang santo, apa yang akan dia lakukan? Saya khawatir saat itu, Liu Yu akan memiliki kekuatan Raja Suci. Begitu dia menembus Raja Suci, itu tidak akan lebih baik daripada gelar santo bela diri. Saya khawatir itu tidak akan jauh lebih buruk daripada gelar santo bela diri. Orang tua, sepertinya kamu telah menghabiskan banyak uang kali ini. Kamu bahkan telah menggunakan dan amarah. Melihat pemandangan ini, pendekar pedang itu tidak dapat menahan diri untuk mencibir Chen Daoming. Chen Feng mendengus dingin, tetapi tidak menjawab. Bagaimanapun, menggunakan pil untuk meningkatkan kekuatannya bukanlah hal yang mulia. Terlebih lagi, lawannya masih seorang suci, sedikit lebih rendah dari cucunya.
Jika Liu Yu tidak khawatir bahwa Liu Yu akan bergabung dengan Kamar Dagang Dunia dan bergandengan tangan dengan pendekar pedang, dia tidak akan menggunakan cara seperti itu. Melihat Chen Feng tidak berbicara, Pak Jianzun mencibir dan terus melihat pertempuran di lapangan. Kali ini, Chen Daoming yang marah memimpin. Dia mencubit segel dengan kedua tangannya. Napas yang mengerikan keluar dan meledak ke langit. Seni bela diri yang tak terkalahkan. Mungkin sulit bagi master seni bela diri lainnya untuk mendapatkan keterampilan seni bela diri yang tak terkalahkan, tetapi sebagai orang suci bela diri dari Kamar Dagang Dunia, dengan para tetua pelindung istana suci tertinggi di belakang, mereka secara alami dapat mempelajari seni bela diri yang tak terkalahkan. Chen Daoming setidaknya adalah seorang martial saint, dan dengan penggunaan pil amarah, kekuatannya telah mencapai tahap akhir dari Great Sage. Pada saat ini, ia menunjukkan keterampilan bela dirinya yang tak terkalahkan, yang sangat menakutkan, seperti seluruh dunia, dan ia menekan Liu Yu. Mati untukku, Chen Daoming meraung penuh kemenangan. Telapak surga, menghadapi kekuatan sihir Chen Daoming yang tak terkalahkan, Liu Yu tidak menyembunyikannya. Ia melepaskan seluruh kekuatannya dan menunjukkan telapak surga. Setelah Liu Yu menerobos martial saint, ia meningkatkannya lagi, dan mendekati level martial art yang tak terkalahkan. Keterampilan bela diri apa yang lebih cocok untukmu daripada apa yang kamu ciptakan? Pada saat telapak tangan surga digunakan, dia mengeluarkan ratusan juta cahaya keemasan, seterang matahari. Telapak tangan surga Liu Yu muncul, seolah-olah ingin meraih dunia kecil yang ditekan oleh Chen Daoming dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Dua seni bela diri yang tak terkalahkan itu bertabrakan dan akhirnya berakhir dengan kemenangan Liu Yu. Namun, kesenjangan kekuatan antara Liu Yu dan Liu Yu tidak besar ketika Liu Yu hanya menggunakan kekuatan fisiknya, yang menyebabkan sedikit kerusakan pada Chen Daoming. Ini membuat wajah Chen Daoming sedikit jelek. Meskipun dia mengatakan bahwa selama dia tidak kalah dari Liu Yu, itu sudah cukup untuk membuat Liu Yu gagal dalam ujian. Tetapi kita tidak bisa mengalahkan Liu Yu, orang suci, dan masih meminum pil amarah. Dalam keadaan seperti itu, Chen Daoming tidak bisa menang, dan dia sangat kesal. Wajah Chen Yaoming tiba-tiba menusuknya, dan dia naik ke dunia. Begitu pedang itu dihunus, ujung yang tak tertandingi itu tidak diragukan lagi terungkap. Pedang yang tak tertandingi itu menembus lapisan kehampaan, dan dengan kekuatan yang dahsyat, pedang itu menghantam Liu Yu dengan ganas. Tidak seorang pun mengira bahwa Chen Daoming memiliki senjata yang begitu kuat. Kerumunan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Pendekar pedang itu menatap Chen Feng dengan wajah jelek dan berkata dengan marah. Orang tua, kamu benar-benar tidak punya nyali untuk menghadapi orang suci. Kamu tidak hanya menggunakan pil amarah, tetapi juga menggunakan senjata-senjata ini. Kamu akan kehilangan seluruh muka kamar dagang di dunia. Sebelum ujian, aku tidak mengatakan bahwa kamu tidak dapat menggunakan senjata dan pil. Kamu juga seorang ahli di alam Raja Suci. Tidakkah kamu tahu bahwa pil dan senjata juga merupakan bagian dari kekuatanmu? Chen Feng mendengar ucapan itu dengan nada mencibir. Pendekar pedang itu sangat marah. Memang, pil dan senjata adalah bagian dari kekuatannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Xiong akan menghabiskan begitu banyak uang untuk mencegah Liu Yu bergabung dengan Kamar Dagang. Jika dia tahu bahwa Chen Feng berjuang begitu keras, dia akan menyiapkan sesuatu untuk Liu Yu, daripada tidak sama sekali. Meskipun banyak orang kuat di Kamar Dagang Dunia tidak tahu malu, Chen Daoming sama sekali tidak melanggar aturan, dan mereka tidak mudah mengatakan apapun. Namun, kita semua merasa kasihan pada Liu Yu dan Kamar Dagang di dunia. Seorang jenius seperti itu baru saja kehilangan kesempatan dengan Kamar Dagang. Haha, nak. Pedang panjangku adalah senjata suci terbaik. Kurasa kau tidak akan mati kali ini. Melihat kekuatan pedang ajaib di tangannya, Chen Daoming tampak senang. Dia tampaknya telah melihat akhir dari cedera serius Liu Yu. Namun, saat ini, Liu Yu tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Dia menatap Chen Daoming yang tidak jauh dengan acuh tak acuh, menggelengkan kepalanya dan berkata, terlalu dini bagimu untuk bahagia. Chen Daoming merasa bahwa Liu Yu sedang membuat misteri. Dia segera bersenandung dingin dan meningkatkan kekuatannya. Seluruh Senjiandu meledak menjadi cahaya yang lebih menyilaukan. Kemudian, Chen Daoming menyatukan pedangnya menjadi satu, mengubah tubuhnya menjadi pedang dan menghadapi Liu Yuqi. 5 elemen berputar, pertahanan tak terkalahkan. Liu Yu juga tidak menghindar.
Setelah minum banyak, kekuatan 5 elemen terus berputar, membentuk kekuatan pertahanan absolut di sekitar tubuhnya. Chen Daoming menganggapnya sebagai pedang yang kuat, yang meledak di depan Liu Yu, tetapi diblokir oleh kekuatan 5 elemen. Sebaliknya, Liu Yu memotong pertahanan Chen Daoming dengan pedang, dan memotong seluruh tubuhnya menjadi dua, terluka parah dan terbang keluar. Meskipun tubuh fisik tingkat Wusheng sangat kuat, Chen Daoming segera pulih, tetapi wajahnya juga sedikit pucat. Dia menatap Liu Yu, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Liu Yu mengabaikan Chen Daoming, tetapi sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, Liu Yukai berkata pada dirinya sendiri, begitulah. Fungsi sebenarnya dari susunan 5 elemen bukanlah serangan yang tak terkalahkan dan pertahanan yang tak terkalahkan, tetapi dengan bantuan integrasi kekuatan 5 elemen, sehingga saya dapat memiliki pemahaman yang jelas tentang jalan integrasi 5 elemen. Pada saat itu, tanpa susunan 5 elemen, saya juga dapat memutar, membalikkan, dan merangkul 5 elemen. Ia memiliki serangan dan pertahanan yang tak terkalahkan, dan kekuatannya bahkan dapat lebih besar. Untuk waktu yang lama, Liu Yu mempraktikkan 5 sistem bersama-sama karena susunan 5 elemen dan kekuatan yang kuat dari aturan 5 sistem. Sampai sekarang, Liu Yu menemukan bahwa ia benar-benar meninggalkan yang asli, mengambil biji wijen dan kehilangan semangka. Untungnya, belum terlambat untuk memperbaikinya. Sekarang Liu Yu masih dalam tahap awal memahami kekuatan hukum. Dia dapat sepenuhnya memahami dan mengintegrasikan pada saat yang sama. Jika tidak, akan terlambat untuk melakukan integrasi setelah kelima aturan sistem dipahami dan diselesaikan sepenuhnya. Kekuatan ini telah mencapai tingkat Raja Suci, kekuatan bakat ini. Para ahli bela diri dari kamar dagang di seluruh dunia tidak tahu harus berkata apa. Bagus, 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 Bajian, kamu guru dan murid benar-benar cukup dalam untuk bersembunyi. Chen Feng melihat pemandangan ini dan melotot marah ke arah pendekar pedang itu. Ahli pedang itu mencibir, tidak peduli seberapa dalam kamu menyembunyikannya, kamu tidak dapat dibandingkan denganku. Untuk mencegah muridku bergabung dengan kamar dagang dunia, kamu menggunakan narkoba dan menggunakan senjata suci terbaik untuk menghadapi muridku. Petik 2. Kamu. Ketika Chen Feng mendengar ucapan itu, dia sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Namun, dalam analisis terakhir, dia berada di tempat pertama dalam masalah ini, dan dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Di sekitar kerumunan orang bijak bela diri, diam-diam tertawa, kali ini Chen Feng Ye dan cucunya mengalami kekalahan besar. Liu Yu, bahkan jika kamu mati hari ini, aku tidak akan membiarkanmu lulus ujian. Tiba-tiba, suara gemuruh Chen Daoming terdengar dari lapangan. Pada saat yang sama, tubuhnya mengeluarkan cahaya darah yang menyilaukan. Kekuatan yang kuat meledak dari Chen Feng, sama sekali tidak berada di bawah Liu Yu. Berlian ajaib darah. Wajahnya sangat jelek dan dia melotot ke arah Chen Feng. Chen Feng memiliki senyum masam di wajahnya, dan dia tidak ingin melihat cucunya datang ke tahap ini. Bagaimanapun, bahkan jika Liu Yu gagal dalam ujian kali ini, dia tidak dapat menyakiti Liu Yu. Sebaliknya, Chen Daoming akan sangat terluka. Dia tidak akan dapat melakukannya selama beberapa dekade. Dari zaman kuno hingga sekarang, daratan Tiongkok telah melalui beberapa kali, dan tidak ada kekurangan kejeniusan di masing-masing dari mereka. Setelah begitu banyak generasi terakumulasi, rahasia dan keterampilan seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya secara alami telah berlipat ganda. Berlian sihir darah dan darah melarikan diri ledakan diri membakar esensi darah dan metode rahasia tabu lainnya tidak jauh berbeda, tetapi berlian sihir darah dan darah Dun, hanya membutuhkan sebagian dari esensi darah sebagai timah, jadi setelah ditampilkan, itu hanya akan menyebabkan kerusakan besar pada vitalitas, dan tidak akan mengancam jiwa. Jenis seni bela diri ini termasuk seni bela diri tabu, yang jarang digunakan oleh orang-orang. Namun, kebanyakan orang akan mempelajarinya sebagai tindakan pencegahan. Bagaimanapun, setiap orang akan menghadapi bahaya. Pada saat kritis, jika mereka dapat menyelamatkan hidup mereka, mereka tidak akan ragu untuk kehilangan vitalitas mereka. Namun, berlian sihir darah adalah sarana alam sein bela diri. Itu dipandu oleh esensi dan darah, memadatkan dan memampatkan kekuatan hukum, dan membuat kekuatan hukumnya sendiri sangat murni, bersinar seperti berlian. Oleh karena itu disebut berlian sihir darah. Meskipun kekuatan hukum semacam ini jauh lebih rendah daripada kekuatan memahami 9 prinsip,
hukum ini juga kuat dan dapat meningkatkan satu tingkat kekuatan seseorang. Chen Daoming memilih untuk menggunakan keterampilan seni bela dirinya saat ini. Ini hanya masalah hidup. Sekelompok orang bijak bela diri yang menyaksikan perang menggelengkan kepala. Suasana hati orang seperti itu sudah kacau balau. Jangankan bakat, sulit untuk melangkah lebih jauh dalam hidup ini. Sulit, tetapi apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Melihat Chen Daoming, yang kekuatannya melonjak satu tingkat, Liu Yu berkata dengan dingin. Tentu saja, kekuatan Chen Daoming saat ini telah mencapai tingkat Saint King, dan dengan peralatan suci terbaik, dia benar-benar sebanding dengan Saint King Senior. Tetapi paling-paling, itu hanya bisa sama dengan Liu Yu. Paling-paling, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Kamu tidak bisa mengalahkanmu dan kamu tidak bisa mengalahkanku. Kamu tidak akan pernah ingin bergabung dengan kamar dagang dunia seumur hidupmu. Chen Feng menyeringai muram dan berkata bahwa dia telah dibingungkan oleh kebencian, dan tidak peduli tentang apapun. Liu Yu mendengar ucapan itu, berkata dengan ringan, benarkah? Apakah sulit untuk mengalahkanmu? Apakah sulit atau tidak? Kau akan segera mengetahuinya. Chen Daoming mendengus dingin. Saat suaranya jatuh, kekuatan yang kuat datang darinya. 5 elemen Liu Yu bergiliran, dan kedua belah pihak tidak akan menang. Melihat Chen Daoming yang gila, Liu Yu mencibir dingin, apakah pantas menghabiskan begitu banyak uang untuk menghentikanku bergabung dengan kamar dagang di dunia? Yah, aku bisa tahu apakah itu sepadan atau tidak. Chen Daoming mendengus dingin dan terus menyerang Liu Yu dengan postur putus asa, seolah-olah dia tidak akan pernah menyerah tanpa mengalahkan Liu Yu. Liu Yu melihat ini, mendengus dingin, tidak lagi menahan, tidak lagi pertahanan pasif 5 elemen terbalik, langit runtuh retak rendah. Kekuatan destruktif yang tak habis-habisnya yang dibentuk oleh pembalikan 5 elemen yang kuat menyerang Chen Daoming. Kekuatan penghancur yang dahsyat, yang mengandung kekuatan penghancur, langsung menerobos serangan Chen Daoming dan menerbangkan pedang panjangnya. Liu Yu mendatanginya dalam sekejap, dan membiarkannya melemparkan 3 telapak tangan secara berurutan. Kemudian dia menginjak wajahnya dan berkata lagi, sekarang, apakah kamu masih berpikir sulit untuk mengalahkanmu? Kuat, tak terkalahkan. Saat ini, semua orang menjadi lamban, semua orang bijak bela diri, tidak percaya melihat Liu Yu. Kekuatan Liu Yugang telah mencapai puncak Seng Wang. Jenius, penjahat, ini tidak cukup untuk menggambarkan keterkejutan mereka. Pada awalnya, mereka semua merasa bahwa deskripsi kekuatan Liu Yu harus dilebih-lebihkan. Setelah melihat Liu Yu, mereka merasa bahwa mereka layak atas reputasi mereka. Namun, setelah melihat kekuatan Liu Yu saat ini, mereka menyadari bahwa rumor itu tidak melebih-lebihkan kekuatan Liu Yu, tetapi meremehkannya. Chen Daoming, yang diinjak-injak oleh Liu Yu, memerah dan hendak menyemprotkan darah. Ketika dia menginjaknya di depan semua orang, wajahnya hilang. Aku akan membunuhmu. Chen Daoming berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi Liu Yu tidak siap dan membiarkannya lepas. Setelah lepas, Chen Daoming bergegas menghampiri Liu Yu seperti orang gila. Aku tidak tahu harus kemana. Aku ingin mati. Melihat Chen Daoming, mata Liu Yu berkilat acuh tak acuh. Bagaimanapun, kamar dagang tidak melakukan pekerjaan dengan baik di sini. Oleh karena itu, luka Chen Daoming tampak menyedihkan, tetapi tidak sekuat tulang. Saat ini, Liu Yu tidak akan menahan tangannya. Saat ini, mata Liu Yu bersinar, dan kesadaran ilahi yang kuat, yang sebanding dengan gelar alam Wusheng, tiba-tiba meledak, mengembun menjadi paku tak terlihat, dan membunuh Chen Daoming dengan ganas. Serangan mental semacam ini khusus untuk mereka yang berada di bawah orang bijak seni bela diri, dan hanya sedikit orang yang pernah melihatnya. Tetapi semua orang bijak seni bela diri yang hadir, terutama mereka yang berada di atas orang bijak agung, yang bukan manusia, langsung merasakan serangan mental yang mengerikan ini. Serangan roh, sungguh perasaan ilahi yang kuat. Saya khawatir meskipun gelar orang suci bela diri tidak dipersiapkan, akan ada penundaan singkat. Bagi mereka yang bergelar orang suci bela diri, itu adalah tongkat pembunuh yang sangat besar. Banyak orang suci bela diri di tempat kejadian tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Chen Feng, khususnya, merasakan kekuatan pukulan ini, dan wajahnya tiba-tiba berubah, itu sebanding dengan indera ketuhanan dari alam orang suci bela diri, yang mana? Bagaimana mungkin, semua orang yang hadir terkejut ketika mereka mendengar pidato itu.
Mereka yang kuat di alam Raja Suci semuanya dengan pupil mata mereka menyusut dan wajah mereka tidak dapat dipercaya. Pendekar pedang itu juga terkejut, tetapi kemudian dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Chen Daoming, cucumu meminta waktu ini. Jangan salahkan kekejaman muridku. Wajah Chen Feng penuh dengan senyum pahit. Dia tampaknya menjadi tua tiba-tiba. Dia ingin menghentikannya, tetapi dia tidak dapat menghentikan pertarungan para petarung kuat di dunia Wusheng. Di tengah suara seruan mereka, serangan mental yang kuat telah menghantam Chen Daoming dengan keras. Ah! Sebelum sosok Chen Daoming mencapai Liu Yu, dia tiba-tiba menjerit melengking. Seluruh tubuhnya bergetar seolah-olah dia telah disambar petir. Dia memegang kepalanya di lengannya dan 7 lubangnya berdarah. Teman kecil, hentikan. Aku menyerah untuknya. Liu Yu tidak menunggu untuk terus bekerja. Tidak jauh dari Chen Feng terdengar suara sedih. Pada saat yang sama, sosok Chen Feng juga muncul di depan Chen Daoming, dan kekuatan kesadaran ilahi yang kuat meledak darinya, yang akan dengan erat melindungi kesadaran ilahi Chen Daoming yang rusak parah. Jangan khawatir, aku tidak melakukan yang terbaik. Dia akan menjadi bodoh paling lama, dan dia akan pulih. Liu Yu melihat ini, berkata dengan ringan. Chen Feng mendengar pidato itu diam-diam ketakutan, ini bukan tembakan penuh, bahwa jika tembakan penuh, aku khawatir Chen Daoming tidak baik selama ratusan tahun. Anda tahu, kerusakan kesadaran ilahi berhubungan langsung dengan jiwa, dan lebih sulit untuk dipulihkan daripada tubuh, karena sumber daya alam dan harta tanah terlalu sedikit untuk memulihkan kesadaran ilahi. Terima kasih banyak. Chen Feng menatap Liu Yu dalam-dalam dan terbang bersama Chen Daoming. Punggungnya agak sepi dan berubah-ubah. Sebelumnya, putranya yang dikalahkan oleh ahli pedang. Sekarang giliran cucunya. Meskipun dia adalah orang suci bela diri di tingkat Raja Suci, tekadnya sangat kuat, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan tertekan. Liu Yu menggelengkan kepalanya. Chen Feng masih bagus, tetapi beberapa dari mereka pendek, tetapi siapa yang tidak? Hanya saja keturunannya tidak berjuang untuk sukses. Mengandalkan identitas dan kekuatan Chen Feng, dia sombong dan arogan, dan telah melakukan semua hal buruk. Kali ini, dia akhirnya menendang pelat besi dan meminta masalah. Selamat kepada Liu Xiaoyou. Tidak, saya harus memberi selamat kepada Liu karena sudah tua. Kita akan menjadi orang-orang kita sendiri di masa depan. Semua orang bijak bela diri dari kamar dagang di seluruh dunia menyambut Liu Yu dan memberi selamat padanya, yang lebih antusias dari sebelumnya. Jika mereka bisa menjadi orang bijak bela diri, mereka bukan orang bodoh. Di alam orang suci, Liu Yu sudah memiliki kekuatan kesadaran ilahi yang sebanding dengan alam orang suci bela diri. Selain kekuatan puncak Raja Suci, di antara para Raja Suci, saya khawatir tidak akan ada saingannya. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Liu Yu sekarang sepenuhnya lebih unggul daripada yang biru. Dilihat dari kinerja Liu Yu, jika bakat Liu Yu tidak bisa menjadi orang suci bela diri, mereka tidak akan mempercayainya, mungkin lebih baik menjalin hubungan baik dengan Liu Fengyu saat dia tidak memiliki banyak harta. Bahkan jika lebih dari 10 raja tidak begitu acuh tak acuh, mereka lebih banyak tersenyum ketika berbicara dengan Liu Yu. Liu Yuke baru saja bergabung dengan Kamar Dagang Dunia, dan popularitasnya telah sepenuhnya melampaui pendekar pedang itu. Tidak jauh dari sana, melihat muridnya yang dikelilingi oleh orang banyak, dia tidak bisa menahan senyum. Sejujurnya, pada awalnya, dia juga sangat tertekan. Sebagai seorang master, dia begitu mudah dikalahkan oleh muridnya yang baru saja bertemu. Itu benar-benar bukan hal yang perlu dipamerkan. Tetapi kemudian dia berpikir, bukankah sesuatu yang bisa dibanggakan bahwa dia dapat membina murid yang lebih kuat darinya? Ibu dapat bergantung pada putranya itu mahal, tuannya sendiri, bukan? Dengan cara ini, seluruh pribadi Bajian Zun tiba-tiba terbuka, dan senyum di wajahnya menjadi semakin cemerlang. Orang-orang yang datang untuk menyambutnya juga penuh dengan antusiasme. Banyak pendekar pedang mengagumi pendekar pedang itu, dan banyak dari mereka mengagumi pendekar pedang itu. Beberapa dari mereka, yang hampir berumur panjang, mengambil keputusan. Setelah berkumpul, mereka meletakkan pekerjaan mereka dan mengesampingkan latihan mereka untuk sementara. Mereka berkata akan pergi ke seluruh negeri Sensu. Pada saat itu, saya akan membawa 1 atau 2 murid kembali. Bahkan jika saya tidak dapat membuat murid-murid saya sendiri sebanding dengan Liu Yu, saya masih dapat mewarisi warisan mereka.
Dapat dikatakan bahwa guru dan murid Liu Yu membawa suasana membina anak-anak mereka di antara para pemimpin teratas Kamar Dagang Dunia. Dibandingkan dengan para santo bela diri sebelumnya yang sibuk dengan kultivasi mereka sendiri, ini juga melatih banyak bakat untuk Kamar Dagang Dunia. Tentu saja, ini adalah hal-hal berikut, bukan untuk saat ini malam harinya, perjamuan perayaan diadakan sesuai jadwal. Selain beberapa orang bijak bela diri yang sangat dekat dengan Chen Feng, semua orang bijak bela diri yang berada di markas besar Kamar Dagang di dunia datang. Awalnya, Liu Yu tidak ingin mengadakan perjamuan perayaan ini. Dibandingkan dengan itu, Liu Yu lebih suka diam. Namun, di bawah permintaan kuat dari Pak Jianzun, Liu Yu tidak punya pilihan selain setuju untuk mengadakan perjamuan perayaan. Banyak ahli bela diri telah membawa keturunan mereka dan memperkenalkan mereka kepada Liu Yu. Akan sangat bagus jika Liu Yu bisa menyukai salah satu muridnya. Namun, Liu Yu tidak mau menerima satupun dari orang-orang ini sebagai murid, yang mengecewakan para orang bijak bela diri untuk waktu yang lama. Liu Yu merasa bersalah karena telah mengambil Yue Lu dan Xuan Xuan sebagai murid di dunia bawah utara, tetapi dia tidak mengajari mereka dengan saksama. Bagaimana mungkin dia berpikir untuk menerima murid? Di akhir perjamuan perayaan, Liu Yu, yang telah bekerja keras sepanjang hari, juga beristirahat lebih awal. Di bawah pengaruh teknik Qingming dan ramalan Tianyan yang terus-menerus, malam berlalu dengan cepat, dan seluruh tubuh Liu Yu menjadi bersemangat. Keesokan harinya, pendekar pedang itu datang menemui Liu Yu dan memberikan tanda pengenalnya kepada Liu Yu. Kemudian, pendekar pedang itu bertanya, "Kami, orang bijak seni bela diri, pada umumnya bebas, terutama para tetua yang tidak memiliki kekuatan nyata. Apa rencanamu?" Liu Yu berkata, "Ketika aku datang ke kamar dagang, selain berjanji kepadamu untuk bergabung dengan kamar dagang, masih ada hal-hal yang perlu diganggu, Tuan dan kamar dagang. Oh, selama tidak terlalu sulit untuk menangani apapun, aku yakin bahwa manajemen puncak kamar dagang dunia tidak akan keberatan." Pendekar pedang itu penasaran. Liu Yu tidak berbicara, tetapi mengeluarkan perintah sihir dan berkata, "Aku ingin menyusahkan Tuan. Ini terkait dengan ini." "Perintah sihir," seru Ba Jianzun. Liu Yu mengangguk dan berkata, "Ya, itu perintah sihir. Aku tidak menyangka kau bisa mendapatkan kesempatan ini untuk mendapatkan perintah sihir. Namun, perintah sihir itu tidak banyak berguna untukmu sekarang," gumamnya. "Ya, tapi Tuan, aku harus memasuki dunia ilusi karena alasan pribadi. Oleh karena itu, aku berharap untuk mengumpulkan perintah sihir dan memasuki dunia ilusi secepat mungkin." Liu Yu berkata demikian, tetapi tidak mengatakan alasan yang spesifik. Setelah mendengar ini, sang penguasa terkejut dan berkata, "Dikatakan bahwa kau hanya dapat memiliki rute yang pasti ketika kau mendapatkan perintah Dewa Sihir, dan rute itu hanya dapat membuat Wuzun menerobos Santo Bela Diri, tetapi tidak berpengaruh pada Santo Bela Diri. Setelah kau masuk, bukankah perintah Tuhan yang ajaib tidak ada gunanya bagimu?" Liu Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak tentang alasan spesifiknya, tetapi apa yang saya katakan itu benar. Dalam hal ini, saya tidak ingin membujuk Anda lagi. Ordo sihir itu sangat berharga. Saya percaya bahwa setelah berita itu keluar, akan segera ada berita." Melihat Liu Yu seperti ini, Pak Jianzun tidak lagi bertanya lebih banyak. Setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Meskipun dia adalah guru Liu Yu, tidak mudah untuk mengeksplorasi privasi. Liu Yu mengangguk dan merasa lega. Dia tidak merasa senang menyembunyikan gurunya. Namun, gurunya tidak marah dan membiarkannya merasa lega. "Ngomong-ngomong, Ordo Sihir bisa masuk ke 3 praktisi seni bela diri. Apakah Anda punya kandidat?" tanya guru itu. Liu Yu mengangguk dan berkata, "Kamar Dagang Tianxia selalu membantuku menyiapkan banyak ramuan untuk membantuku berlatih jurus sihir 9 putaran. Kali ini, juga saatnya aku membalas budi. Oleh karena itu, salah satunya akan diberikan kepada kamar dagang. Sedangkan yang satunya, ketika aku mendapatkan perhitungan Dewa Kuil Sengwu milik Tianyan, aku berjanji kepada Presiden Kuil Sengwu bahwa aku akan membuat beberapa prestasi di masa depan dan mengembalikannya ke tingkat harta karun yang sama. Seharusnya ada cukup tempat untuk Ordo Sihir ini. Baiklah, sekarang setelah kau membuat rencana, aku akan tenang. Aku akan mengaturnya sekarang. Paling lama 10,5 hari. Seharusnya ada berita." Setelah berkata demikian, Pak Jianzun pergi dan bekerja untuk Liu Yu.
Sehari kemudian, berita bahwa Liu Yu memiliki ordo sihir segera menyebar ke semua kamar dagang, dan banyak orang suci bela diri datang berkunjung. Awalnya, Liu Yu menolak dengan sopan. Akhirnya, dia hanya menyatakan jatah 2 tempat. Jika Anda ingin mendapatkan jatah untuk kamar dagang di dunia, Anda hanya dapat memperjuangkannya sendiri, dan kemudian Anda akan tutup mulut dan menolak untuk bertemu siapapun. Akhirnya, Anda akan bersih. Suatu hari kemudian, Master Bajian datang kepada Liu Yu lagi dan berkata sambil tersenyum, 2 token, keduanya memiliki berita. Oh, Liu Yu harus waspada dengan efisiensi kamar dagang di dunia. Dalam 1 hari, dia memiliki berita. Pendekar pedang itu berkata sambil tersenyum, salah satu dari 2 token itu ada di kamar dagang kita, yang telah digunakan selama hampir 1000 tahun. Kali ini, akhirnya digunakan. Sekarang, para tetua kamar dagang di dunia saling bertarung. Adapun bagian lainnya, itu ada di istana orang suci tertinggi. Liu Yu terkejut dengan kamar dagang di dunia. Namun, itu normal untuk memikirkannya. Sebagai negara adikuasa, detail kamar dagang tidak terbayangkan. Ketika dia mendengar perintah sihir terakhir di istana orang suci tertinggi, wajahnya sedikit jelek. Tuan, jika bagian terakhir dari perintah Dewa Sihir ada di tangan istana orang suci tertinggi, itu akan sulit. Semoga orang-orang dari istana orang suci tertinggi bersedia bekerja sama. Ada banyak kontradiksi antara istana tertinggi dan istana orang suci tertinggi, dan istana orang suci tertinggi selalu ingin menggantikan istana. Dan beberapa hari yang lalu, dia juga dengan kejam membersihkan 2 putra suci istana orang suci tertinggi. Kemungkinan istana orang suci tertinggi bersedia bekerja sama sangat kecil. Pendekar pedang itu tertawa dan berkata, mereka sudah tahu alokasi kuota Anda. Tentu saja, mereka tidak akan menyerahkan 3 tempat mereka karena salah satu dari Anda adalah orang yang dapat dibuang dan tidak berguna. Oleh karena itu, mereka telah setuju. Liu Yu mengangguk pada dirinya sendiri. Nilai dari perintah Dewa Sihir adalah bahwa itu tidak hanya dapat membuat orang menjadi orang suci bela diri, tetapi juga, tanpa kecuali, pencapaian terendah adalah Raja Suci, dan bahkan orang suci bela diri. Meskipun ada fondasi yang dalam di istana luar istana orang suci tertinggi, masih ada 3 tempat seperti itu yang dapat menumbuhkan Raja orang suci dan bahkan menjadi orang suci bela diri. Tentu saja, kita tidak dapat melepaskannya dengan mudah. Ini terutama benar ketika perintah sihir tidak berguna bagi Liu Yu. Menurut pendapat mereka, jika mereka tidak setuju, niat Liu Yu akan diikuti. Sebaliknya, mereka akan mengalami kerugian besar. Namun, dia merasa lega bahwa orang-orang di istana luar orang suci tertinggi bersedia bekerja sama. Ngomong-ngomong, Kamar Dagang Dunia kita telah membahas bahwa kita bermaksud melelang kuota yang Anda berikan kepada kami. Bagaimana menurut Anda? Tanya sang guru. Para tetua kamar dagang di dunia mereka telah membahasnya. Jika Liu Yu tidak mau, mereka tidak akan memaksanya. Liu Yu sangat senang bisa memasuki dunia sihir, jadi dia berkata, karena saya telah memberi Anda kuota, bagaimana cara menghadapinya bukanlah sesuatu yang perlu saya pedulikan. Mendengar ini, sang ahli pedang berkata sambil tersenyum, baiklah, kalian bisa beristirahat dengan baik di sini. Aku akan memberitahu kalian ketika orang-orang dari istana suci tertinggi datang. Aku juga akan memberitahu kalian tentang kedatangan Kuil Sengwu. Berita tentang pelelangan sejumlah besar perintah sihir segera menyebar, dan seluruh kamar dagang di dunia sangat ramai. 3 hari kemudian, perintah sihir mulai dilelang. Mereka yang terlalu jauh dari kamar dagang di dunia hanya bisa melewatkan kesempatan ini. Liu Yu tidak pergi ke pelelangan kamar dagang. Hingga akhir pelelangan, Liu Yu menerima berita bahwa perintah Dewa Sihir akhirnya dijual dengan harga selangit, dan pembelinya adalah kekuatan yang kuat. Meskipun kekuatan ini sulit dibandingkan dengan kekuatan super, itu adalah salah satu kekuatan teratas di Tanah Suci. 5 hari kemudian, Kuil Sengwu juga mengirim seorang guru ke kamar dagang dunia sebagai anggota dunia ilusi. Melihat Liu Yu, guru Kuil Sengwu penuh dengan rasa hormat, dan matanya penuh dengan pemujaan, yang membuat Liu Yu terdiam. Namun, bagaimanapun juga, itu adalah kandidat yang diputuskan oleh Presiden Kuil Sengwu, dan Liu Yu juga menunjukkan cukup antusiasme. Di waktu luangnya, Liu Yu juga menyempatkan diri untuk makan enak bersama Lantian di restoran terbaik kamar dagang dunia, dan hubungan mereka pun semakin dekat. Pada hari ini, akhirnya tibalah hari yang disepakati dengan istana orang suci tertinggi.
Apakah orang-orang dari istana orang suci tertinggi sudah datang? Tanya Liu Yu. Lantian mendengus dingin saat mendengar ucapan itu, lalu berkata, bagaimana mungkin? Istana di luar istana orang suci tertinggi sudah sangat arogan. Bagaimana mungkin mereka menunggumu lebih dulu? Kurasa mereka akan terus berlarut-larut sampai saat-saat terakhir. Liu Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia juga sangat jelas tentang rencana jahat para penguasa besar ini. Pada saat ini, Bajian Zun juga membawa 3 wuzun dari kamar dagang dunia untuk menemui Liu Yu. Pendekar pedang itu berkata kepada Liu Yu, karena kamu ingin memasuki dunia sihir, maka keselamatan mereka di dunia sihir bergantung padamu. Liu Yu mengangguk dan berkata, Tuan, jangan khawatir. Apa yang akan mereka lakukan saat masuk dan apa yang akan mereka lakukan saat keluar? Oh, tidak, saat keluar, mereka seharusnya menjadi orang suci. Bela diri, hahaha, jika Anda mengatakan itu, saya akan merasa lega. Tuan pedang itu tertawa. Pada saat ini, 3 momentum kuat dari kejauhan, dari jauh ke dekat, dengan sangat cepat datang ke orang-orang. Tuan pendekar pedang menyambutnya, dan Liu Yu dengan cepat mengikutinya. Di sisi lain, pendekar pedang itu berkata, ada 3 raja di istana luar istana suci tertinggi. Salah satunya sama dengan Anda, dan 2 lainnya mendekati usia Zhou Yuan. Oleh karena itu, kami berencana untuk masuk tanpa bantuan perintah ilusi. 2 dari kami di kamar dagang di dunia telah masuk beberapa waktu lalu, tetapi kehidupan mereka masih belum diketahui. Liu Yu tiba-tiba mengangguk, Zhou Yuan sudah dekat, jika Anda tidak dapat menerobos, Anda hanya dapat menunggu kematian. Saya khawatir tidak ada yang mau duduk dan menunggu kematian. Lebih baik mengambil risiko dan mendapatkan keajaiban. Meskipun dewa-dewa ilusi sangat berbahaya dan peluang untuk bertahan hidup terlalu kecil, bagi Raja-Raja Zhou Yuan yang hampir semuanya mati, bahayanya tidak ada apa-apanya. Baiklah, karena semua orang ada di sini, mari kita pergi sekarang juga. Tetua Raja Muda dari Istana Suci Tertinggi berkata dengan angkuh, matanya memancarkan jejak dingin ketika dia menyapu Liu Yu. Ahli pedang itu sedikit mengernyit, dan beberapa pencapaiannya sama. Kapan gilirannya untuk membuat keputusan? Pada saat itu, pendekar pedang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bersenandung dan tidak berbicara. Jangan khawatir, kalian. Saya terbiasa berterus terang. Ayo pergi. Waktu hampir habis. Salah satu dari mereka, yang dekat dengan Zhou Yuan, melotot ke tetua muda itu dan kemudian berkata. Tetua muda dari Istana Suci itu tidak memperhatikan mereka. Mereka hanyalah 2 orang malang yang dekat dengan Zhou Yuan. Namun, mereka harus memberikan sedikit muka dan segera mengangguk. Setelah mengeluarkan kapal, ketiga prajurit itu menuju ke puncak. Untuk menghemat waktu, ketiga raja puncak yang kuat, bergantian mengemudikan satu sama lain, dengan kapal perang yang berkedip, sangat cepat. Di kapal perang, Ye Tian duduk berlutut di tempat yang sama, diam-diam menjaga dirinya sendiri. Dari waktu ke waktu, ia berbicara dengan ahli pedang penguasa. Kamar Dagang Dunia dan Dewa Sihir Liu Yu memerintahkan agar pemenang lelang token ingin menjalin hubungan, tetapi ketika ia melihat bahwa Liu Yu tidak memperhatikan maknanya, ia tidak berani mengganggu mereka dengan segera. Adapun istana luar orang suci tertinggi, itu bahkan lebih sombong. Tampaknya Liu Yu bahkan lebih sulit untuk didekati. Secara alami, tidak ada yang akan mencari masalah. Beberapa prajurit tingkat atas dari Raja Suci mendesaknya untuk pergi secepat yang ia bisa. Dalam 8 hari, ia tiba di pintu masuk dunia sihir. Liu Yuning melihat apa yang disebut dunia ilusi di depannya. Pintu masuknya hanyalah pintu perak nyata dan ilusi, berdiri di kehampaan yang rusak. Karena badai angkasa, lingkungan sekitarnya telah membentuk turbulensi yang mengerikan. Namun, turbulensi ini tidak dapat melukai orang kuat tingkat Saint bela diri, apalagi 4 orang Saint tingkat Raja bela diri. Melalui pintu putih perak di depan matanya, Liu Yu hanya melihat pemandangan putih yang luas di belakangnya. Di masa lalu, meskipun banyak orang pernah berada di dunia fantasi, beberapa orang beruntung mendapatkan perintah sihir dan keluar hidup-hidup. Namun tanpa kecuali, pemandangan yang dialami oleh orang-orang ini berbeda, jadi pengalaman itu adalah omong kosong belaka. Menurut dugaan para santo bela diri, dunia ilusi hanyalah sepotong fantasi. Jika orang-orang yang masuk tidak memiliki perlindungan dari perintah dewa ilusi, mereka akan tenggelam dalam fantasi yang tak berujung dan tidak akan pernah bisa melepaskan diri sampai mereka jatuh. Oleh karena itu,
setiap orang akan mengalami pemandangan yang berbeda setelah memasuki dunia sihir. Semuanya, ayo pergi. Bajian Zun berkata dengan suara yang dalam dan kemudian menatap Liu Yu. Liu Yu mengangguk dan melemparkan perintah sihir ke pintu perak. Pada saat yang sama, penguasa pedang dan tetua istana suci tertinggi membuang perintah sihir di tangan mereka. Di depan pintu perak, 3 perintah sihir bergabung menjadi satu dan meledakkan tirai cahaya putih yang menyala-nyala, seperti matahari putih, yang membuat orang tidak dapat membuka mata mereka. Belum, tapi kapan? Teriak pendekar pedang itu. Liu Yu mengangguk pelan kepada 5 orang di belakangnya dan terbang ke pintu perak bersama mereka. Di sisi lain, sesepuh muda raja bijak di istana di luar istana suci tertinggi juga bergegas ke pintu perak bersama 2 orang di belakangnya. Cahaya putih yang menyala-nyala, tiba-tiba terbagi menjadi 9, masing-masing dengan seberkas cahaya putih, menyerbu ke tubuh Liu Yujiu. Apa ini? Liu Yu mengerutkan kening, mencoba menjelajahi cahaya putih ke dalam tubuh, tetapi tidak menemukan apapun. Tiba-tiba, di depan pintu emas itu, tiba-tiba muncul 9 pusaran air, tepat menghadap ke arah 9 orang Liu Yu. Masuk, Liu Yu mengangguk di belakangnya dan terbang ke salah satu pusaran air. Begitu pula yang lainnya, 2 tetua lainnya dari istana suci tertinggi yang tidak memiliki cahaya putih ke dalam tubuh bergegas masuk, tetapi 2 orang yang tidak memiliki cahaya putih tidak terlalu aman. Pada saat ini, Liu Yu yang memasuki dunia sihir hanya merasakan rotasi langit dan bumi, seolah-olah mengendarai susunan transmisi, dan tiba di sebuah taman yang indah. Di taman ini, semua jenis bunga bermekaran penuh dan berwarna-warni, menambah kabut di sekelilingnya, seperti embun beku, seperti negeri dongeng. Yang mengejutkan Liu Yu, tidak ada gerbang di taman itu. Dia muncul langsung di dalamnya. Di tengah taman, hanya ada sebuah pavilion, di mana duduk seorang pria parubaya dengan rambut pirang dan mata biru, tak bergerak seperti patung abadi. Liu Yu tiba-tiba melangkah maju untuk memperhatikan pria parubaya dengan rambut emas dan mata biru itu. Penampilannya jelas berbeda dari orang-orangnya di daratan Tiongkok. Pria itu mengenakan jubah unik penyihir, dengan rambut emas panjang di bahunya dan sepasang mata biru kehijauan. Dia menatap awan cahaya yang memancarkan cahaya kacau di atas meja batu di depannya. Dia tidak tahu sudah berapa tahun dia duduk di sini, dan seluruh orang itu seperti patung, tak bergerak dan abadi. Baru setelah Liu Yu tiba di pavilion, pria parubaya berambut emas dan bermata biru itu menghela napas dan berkata, ribuan tahun bagaikan kilatan cahaya. Itu bukan milikku, itu bukan milikku, aduh, dia mendesah pada dirinya sendiri. Pria parubaya berambut emas dan bermata biru itu menoleh untuk melihat Liu Yu. Matanya dipenuhi dengan kekaguman dan berkata, Tuan, Anda layak menjadi yang tertinggi. Anda telah menghitung setiap langkah di Tiongkok. Saya tidak tahu siapa nama Anda dalam kehidupan ini. Nama saya Liu Yu. Apakah Anda mengenal saya? Liu Yu terkejut melihat orang-orang di depannya. Dia terkejut, tetapi dia lebih bingung. Reinkarnasi tertinggi macam apa dia? Pria parubaya berambut pirang dan bermata biru itu tersenyum dan berkata perlahan, tepatnya, aku mengenal generasi pertama dari tetuaku. Saat itu, tetua adalah yang tertinggi. Seluruh alam semesta tidak dapat menemukan tandingan bagimu. Itu adalah eksistensi yang hebat di luar dewa. Bisa ada beberapa dewa, hanya ada satu yang tertinggi. Yang tertinggi adalah yang terkuat di antara para dewa. Bahkan jika yang lain adalah dewa, dia dapat membunuhnya. Siapa reinkarnasi itu? Apakah aku reinkarnasi tertinggi? Liu Yu bertanya dengan tidak percaya. Begitu dia memasuki dunia sihir, dia bahkan datang ke sini dan melihat orang aneh ini di depannya. Kamu bisa memanggilku Rafael, aku dewa dari alam dewa cahaya. Rafael menunjukkan senyum menawan, dan kemudian melanjutkan, adapun yang tertinggi, itu adalah eksistensi tertinggi, sama seperti yang tertinggi di daratan Tiongkokmu, yang tertinggi adalah eksistensi tertinggi dan agung di alam semesta ini. Liu Yu terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka bahwa dia begitu unggul dalam kehidupan sebelumnya, itulah eksistensi tertinggi di seluruh alam semesta. Surga macam apa dewa perang yang jauh lebih kuat. Namun, tak lama kemudian, raut wajah Liu Yu berubah dan berkata, yang tertinggi, maksudmu yang tertinggi, tetapi Wuji yang tertinggi. Ya, itu yang tertinggi. Rafael mengangguk dan menjawab, entah mengapa, Liu Yu secara alami percaya bahwa dia adalah reinkarnasi yang tertinggi. Pada saat yang sama,
Ketika dia mendapatkan bagian inti dari rencana ilahi Tianyan, bayangan tertinggi berkata bahwa tidak ada yang mengenal dirinya lebih baik daripada dia, yang mungkin merupakan alasannya. Keterampilan kultivasi diri yang tertinggi sama seperti kultivasi diri baginya. Reinkarnasi tertinggilah yang menunjuk padanya. Namun, Liu Yu dengan cepat menjawab dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana mungkin karena uji yang tertinggi begitu kuat, bagaimana mungkin itu bisa jatuh. Itu benar. Aku juga terkejut mendengar bahwa tempat di mana uji yang tertinggi jatuh ada di sini, jadi aku datang untuk mengambil kesempatan. Aku tidak menyangka bahwa kehidupanmu sebelumnya telah dipersiapkan. Semua orang yang datang ke sini meninggal, dan aku beruntung. Selain itu, aku tidak terlalu serakah dan menyelamatkan hidupku. Rafael menghela nafas, keserakahan adalah dosa asal. Liu Yu merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Karena dia yang terkuat, dia tidak akan mudah jatuh. Namun, saat ini, Liu Yu juga tahu bahwa dia sulit ditemukan, jadi dia tidak melanjutkan pertanyaan ini. Apa alam cahaya yang baru saja kamu katakan? Dan dunia cahaya, Liu Yu mengganti topik dan bertanya. Dia sudah tahu bahwa Rafael di depannya pasti bukan dari daratan Tiongkok, tetapi dari bagian lain alam semesta seperti iblis. Mengenai pertanyaan Liu Yu, Rafael tidak tahu apa-apa. Dia berkata sambil tersenyum, seluruh alam semesta luas dan tak terbatas. Tidak seorang pun tahu seberapa besar itu, tetapi telah dipisahkan oleh beberapa kekuatan, seperti domain Dewa Cahaya dan domain Dewa Kegelapan kita. Alam Dewa 5 elemen, total ada 7 wilayah Dewa. Dan kita, Dewa Cahaya, adalah kekuatan terbesar di Dewa Cahaya. Jadi, Tiongkok termasuk dalam alam cahaya. Liu Yu berkata dengan sedikit emosi bahwa dari mulut Rafael, itu adalah pertama kalinya dia menyadari alam semesta yang luas. Benar saja, ada terlalu banyak makhluk kuat di luar alam semesta, dan mereka hanya beberapa di daratan Cina. Planet tempat benua Shenzhou Anda berada dekat dengan tepi alam cahaya. Itu sangat dekat dengan wilayah suci prajurit suci. Ada beberapa petualang kosmopolitan dan tentara bayaran yang datang ke sini. Kata Rafael. Liu Yu tidak terus bertanya lebih banyak tentang keberadaan alam semesta, yang tidak memenuhi syarat untuk ditanganinya sekarang. Dia hanya ingin tahu mengapa pria di depannya ada di sini dan bagaimana mengetahui kehidupan sebelumnya. Mengetahui bahwa dia adalah reinkarnasi tertinggi tidak membuatnya bahagia, sebaliknya, dia bahkan lebih kesal. Terlebih lagi, Rafael baru saja mengatakan bahwa banyak hal telah diatur. Apakah itu salah satu bagiannya? Tidak diketahui, adalah yang paling mengerikan, dan sedikit pengetahuan, berakibat fatal. Rafael, karena kamu adalah dewa yang melampaui dewa bela diri, siapa yang menjebakmu di sini? Liu Yu menatap lurus ke arah Rafael dan bertanya. Rafael menghela napas, meskipun aku telah menyelamatkan satu nyawa, tetapi hukuman mati dapat dihindari, dosa hidup tidak dapat melarikan diri, jadi aku terjebak di sini. Jadi, Liu Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Rafael di depannya. Dia berkata dengan suara yang dalam, Rafael, mengapa kehidupanku sebelumnya meninggalkanmu di sini? Untuk benda ini, Rafael menunjuk ke meja batu di depannya, sebuah bola cahaya dengan cahaya yang kacau. Apa ini? Kepala Liu Yumei berkerut. Aku tidak tahu mengapa. Ketika dia melihat benda ini, dia selalu merasakan jantungnya berdebar-debar, seolah-olah jiwanya akan keluar. Aku mendengar dari kehidupanmu sebelumnya bahwa ini adalah yang lolos. Rafael memiliki sedikit keraguan di matanya, tetapi dia berkata. Liu Yu terkejut dan berkata, ramalan Tianyan adalah bagian bawah. Ramalan Tianyan yang lengkap adalah yang lolos. Liu Yu sudah lama mengetahui hal ini, tetapi Guru Agung Wuji memberitahunya. Hanya ketika Anda mendapat kesempatan untuk lolos, Anda dapat mengubah takdir Anda. Jika tidak, begitu takdir memperhatikan Anda, takdir Anda akan hancur. Tidak peduli seberapa keras Anda berjuang, Anda hanya bisa seperti boneka yang bergantung pada takdir dan mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh takdir. Selain itu, ia harus menggabungkan yang lolos sebelum ia menjadi dewa. Yang tertinggi yang tak terbatas telah mencapai puncaknya, dan tidak ada gunanya untuk mendapatkannya, sebelum mengetahui arti sebenarnya dari yang tertinggi. Liu Yu hanya berpikir bahwa keilahian hari ini sangat penting bagi dewa, yaitu, bagi dewa seperti Rafael. Namun, setelah mengetahui bahwa yang tertinggi adalah keberadaan yang paling kuat di seluruh alam semesta, Liu Yu menyadari pentingnya yang sulit dipahami ini. Rafael, apakah kamu tahu apa fungsi benda ini?
Liu Yu bertanya, karena pria ini adalah orang kuat di alam semesta, dia pasti memiliki wawasan yang luar biasa. Tetapi Rafael menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan senyum pahit, harta karun ini bukan yang bisa aku jelajahi. Aku baru saja mendengarmu mengatakan dalam kehidupanmu sebelumnya bahwa itu adalah variabel terbesar di alam semesta, dan itu sangat penting untukmu. Kamu harus mengintegrasikannya ketika kamu adalah yang terbaik untuk bertahan hidup dari bencana sebelum kamu menjadi dewa. Liu Yu juga ingin bertanya mengapa dia harus melakukan ini sebelum dia menjadi dewa. Sebelum dia bertanya, dia bereaksi. Aku khawatir jika dia bertanya kepada Rafael tidak jelas. Baiklah, aku akan memberikannya kepadamu, dan tugasku akan selesai. Aku bisa pergi dari sini. Sayangnya, aku serakah saat itu, tetapi aku tidak menyangka akan terjebak di sini selama ribuan tahun. Sekarang aku bisa menyingkirkan kesulitan-kesulitan itu. Rafael berkata dan mengambil bola cahaya di atas meja batu, yang memancarkan cahaya yang kacau. Liu Yu melambaikan tangan, membiarkan Zheng Ming keluar dan berkata, Rafael, apakah kamu mengenal orang ini? Guru-guru, begitu Zheng Ming melihat Rafael, dia begitu gembira hingga tidak dapat berkata-kata. Seluruh tubuhnya gemetar. Ketika Rafael melihat Zheng Ming, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun, dan kemudian mendesah, dasar bodoh, mengapa kamu menderita? Betapa menyedihkannya dia dapat melihat sekilas bahwa keadaannya saat ini adalah sebuah alat. Guru, aku telah berhasil. Aku dapat menyelamatkanmu. Zheng Ming tidak peduli. Dia berkata dengan penuh semangat dengan air mata di matanya. Sebenarnya, aku menipumu. Aku memintamu untuk mengeluarkan perintah sihir hanya untuk membawa Liu Yu ke sini. Adapun susunan yang menjebakku, kau tidak dapat memecahkannya sama sekali, karena itu adalah susunan tanpa solusi. Hanya ketika aku menyerahkan yang sulit dipahami, itu dapat secara otomatis dipecahkan. Rafael berkata dengan senyum masam bahwa dia tidak menyangka bahwa Zheng Ming akan membuat tekad seperti itu untuk mengorbankan dirinya untuknya. Zheng Ming tercengang ketika mendengar pidato itu. Jejak kerumitan melintas di matanya. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, karena guru dapat menyingkirkan kesulitan, murid juga merasa tenang. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Meskipun kau telah menjadi roh sekarang, ada cara untuk menjadi dewa. Sekarang setelah aku menyelesaikan tugas yang diberikan oleh para pendahuluku, aku akan segera kembali ke kerajaan cahaya. Kau dapat pergi ke sana bersamaku, kata Rafael. Ketika Zheng Ming mendengar pidato itu, dia segera menganggukkan kepalanya dan setuju, ia merindukan tempat di mana tuannya berada. Liu Yu tidak dapat menahan rasa senangnya untuk Zheng Ming ketika dia melihat bahwa urusan mereka telah diselesaikan dengan sukses. Namun, dia bertanya dengan sedikit keraguan, Rafael, apakah kamu mengatakan kamu terjebak di sini? Tidak buruk. Rafael mengangguk, lalu mengulurkan telapak tangan dan mencondongkan tubuh ke arah pavilion. Akibatnya, cahaya perak yang menyala-nyala meledak dan memantulkannya kembali. Ini adalah semacam susunan ruang angkasa, yang hanya dapat diatur oleh dewa yang telah menguasai aturan ruang angkasa. Susunan ini hanya dapat masuk tetapi tidak dapat keluar. Rafael mendesah bahwa dia telah terperangkap oleh susunan ini selama ribuan tahun. Lalu bagaimana kamu membebaskan yang lolos? Liu Yu terkejut. Rafael berkata sambil tersenyum, saya baru saja memberitahu Anda bahwa yang lolos adalah variabel terbesar di alam semesta. Hanya dengan menggabungkan hukum waktu dan ruang, ia dapat terperangkap. Namun, susunan ini dengan hanya aturan ruang angkasa tidak dapat menjebaknya. Ketika Liu Yu mendengar pidato itu, dia tiba-tiba jatuh ke dalam kesurupan. Tuan, apakah kita akan pergi sekarang? Zheng Ming bertanya saat ini. Rafael mengangguk dan berkata, yang sulit dipahami adalah inti dari susunan ruang angkasa ini. Begitu aku mengeluarkannya dan memberikannya kepada Liu Yu, susunan itu akan berubah menjadi susunan teleportasi antar bintang, yang akan segera mentransmisikanku ke dunia Dewa Cahaya. Ketika Zheng Ming mendengar ucapan itu, dia memasuki pavilion dan dibawa ke dunia kecil oleh Rafael. Susunan teleportasi antar bintang, untuk transmisi antar alam semesta. Liu Yu terkejut. Alam semesta lebih berwarna dari yang dia bayangkan. Dia tidak sabar untuk keluar dan melihatnya. Sayangnya, sekarang tampaknya iblis akan kembali, dan Tiongkok daratan akan jatuh ke dalam krisis lagi. Liu Yu tidak memiliki keberanian untuk pergi sebebas dan semudah Zheng Ming. Terlebih lagi, kerabat dan teman-temannya berada di daratan Tiongkok,
dan dia tidak bisa pergi sama sekali. Ngomong-ngomong, bisakah kamu mengajariku bagian bawah King Ming, yang sangat berguna bagiku? Tiba-tiba memikirkan bagian bawah King Mingsu, Liu Yu bertanya dengan tergesa-gesa. Rafael tertawa dan berkata, tentu saja, tidak ada masalah. Bagian bawah ini sangat berguna bagi para dewa di bawah, tetapi tidak bagi para dewa di atas. Dengan itu, Rafael mengajari Liu Yu seni membersihkan dunia bawah, dan berkata sambil tersenyum, aku akan berlatih dalam pengasingan setelah aku kembali ke dunia Dewa Cahaya, dan menerobos ke alam Raja Dewa. Kita ditakdirkan untuk bertemu denganmu lagi. Liu Yu mengangguk diam-diam. Jika dia benar-benar punya kesempatan, dia tentu ingin mengembara di dunia luar. Sebuah cahaya melintas. Ketika Liu Yu melihatnya lagi, Rafael telah menghilang. Jelas, ia telah dikirim keluar dari alam semesta dan masuk ke dunia Dewa Cahaya. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Liu Yu akan melarikan diri ke dunia kecil setelah mendapatkan penghasilan, melangkah ke udara, pikirannya menuju inspeksi di sekitarnya dan pergi. Menurut Rafael, pavilion tempat ia berada adalah inti dari dunia sihir. Sekarang setelah susunan pavilion rusak, dunia sihir secara alami akan menghilang. Benar saja, ketika Liu Yu terbang, ia menemukan bahwa kabut putih di sekitarnya sedikit memudar, sampai menghilang. Tidak jauh dari sana, 7 orang, selain Raja Suci dari istana tertinggi di luar istana, melihat sekeliling dengan aneh, satu persatu membuka mata mereka perlahan. Mereka tampaknya sangat terkejut, tidak tahu apa yang terjadi, tetapi suasana hati semua orang, telah sangat membaik. Bagi kebanyakan Wuzun, hal yang paling sulit bukanlah bencana surga, tetapi juga bencana iblis hati. Dengan cara ini, kultivasi mental orang dapat terukir, belum lagi 100%, tetapi mereka dapat 99% yakin untuk selamat dari malapetaka alam dan menjadi orang suci bela diri. Jika bukan karena alasan mereka sendiri bahwa matriks sihir telah rusak, saya khawatir orang-orang ini akan melalui perampokan suci sebelum keluar. Sekarang, mereka dapat keluar secara langsung. Tetua Liu. Ketika Liu Yu menghela nafas, keenam Wuzun yang mengikuti Liu Yu semuanya mendatangi Liu Yu. Liu Yu mengangguk sedikit dan berkata, saya khawatir Anda hampir 100% yakin untuk menerobos orang suci bela diri sekarang. Untuk mencegah bahaya, sebaiknya saya mengirim Anda kembali dan menemukan seseorang yang dapat saya percaya untuk melindungi Dharma lagi. Mendengar ucapan itu, beberapa orang mengangguk, mereka juga tidak ingin merampok di lingkungan yang tidak dikenal. Liu Yu mengumpulkan beberapa orang ke dunia kecil dan siap untuk pergi. Raja Istana Suci tertinggi juga membawa ketiga orang itu ke dunia kecil dan pergi dengan cepat. Ketika Liu Yu melihat ini, dia juga pergi dengan cepat. Hilangnya dunia ilusi pasti akan menyebabkan guncangan hebat di daratan Tiongkok. Liu Yu tidak ingin mendapat masalah. Ada apa? Apakah ini alam mimpi yang lain? Alam mimpi yang tak berujung membuatku gila. Kapan itu akan berakhir? Pada saat ini, 2 orang bijak bela diri yang datang ke istana luar dunia ilusi hanya memiliki penyesalan yang tak berujung di hati mereka. Jika mereka tahu bahwa mereka telah sangat menderita, mereka tidak akan datang ke sini. Mereka lebih suka menikmati hidup dan menunggu kematian daripada melakukannya. Pada saat ini, 3 murid Kaisar Sengwu datang ke depan istana bersama 3 pemimpin. Jalan cahaya gelombang setelahnya, 2 tetua. Sekarang dunia ilahi yang tidak nyata telah menghilang, 2 orang pergi bersamaku. Haha, kalian telah melihat gempa susulan berkali-kali, semakin nyata, tetapi tidak pernah kali ini salah satu istana tertinggi dari para tetua puncak raja mencibir. Tetua lain juga tertawa dan berkata, tidak mudah untuk mengganggu sistem audio visual. Dengan bakatku sendiri, aku tidak pernah tahu bagaimana menghormati para tetuaku. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku. Kata 2 orang pada saat yang sama menuju serangan gelombang susulan dan pergi, kuat, dengan semua kekuatan, biarkan awalnya menghadapi karena kata-kata 2 orang yang tidak nyaman setelah gelombang susulan wajah berubah besar, cepat menghindar. Agar adil, kekuatan gelombang susulan itu sendiri sedikit lebih buruk daripada keduanya. Saat ini, kedua pria itu mengepung pada saat yang sama, dan segera membiarkan mereka menderita luka serius. Sialan, orang gila, kedua orang tua ini benar-benar gila. Mereka bahkan tidak bisa membedakan yang salah dari yang benar. Selain menghindar, di bawah serangan gila kedua pria itu, gelombang susulan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan.
Pada akhirnya, efek susulan hanya dapat disingkirkan dalam sekejap. Apakah kedua tetua akan terus menjadi gila sampai mereka mati bukanlah sesuatu yang dapat dia pertimbangkan. Sungguh menyedihkan bahwa dua orang bijak bela diri di istana luar orang suci tertinggi hanya dapat jatuh ke level ini pada akhirnya. Liu Yu mengirim 8 orang itu kembali ke kamar dagang di dunia, dan perjalanan ke dunia ilusi berakhir di sini. Sebaliknya, hilangnya dunia ilusi segera menyebar ke seluruh daratan Tiongkok. Sejumlah besar pasukan terkejut dan dikirim untuk memeriksa berita. Ini telah menyebabkan badai di daratan Tiongkok. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Liu Yu. Setelah mengobrol dengan Bajian Zun, Liu Yu memilih untuk pergi. Ketika dia kembali ke Tiongkok Utara, dia seharusnya menjadi orang suci Wuming. Tetapi Liu Yu tidak menyukai perasaan berutang kepada orang lain, dan dia tidak suka berbohong. Oleh karena itu, setelah berhasil menembus dunia sihir, ia melakukan perjalanan ke dunia sihir. Saat ini, ketika ia bebas, Liu Yu berencana untuk kembali ke Beiming karena alasan apapun. Ia perlu bertemu Yun Xiao dan murid-muridnya dan membawa mereka ke Tiongkok. Saat Liu Yu pergi, dia bergerak menuju dunia bawah utara. Saat ini, dia sangat ingin pulang. Semakin dia ingin kembali ke daratan Tiongkok tempat dia dilahirkan dan dibesarkan, semakin mendesak Liu Yu. Tiba-tiba, ruang kedipan Liu Yu terhenti, dan kedipan itu terpaksa menyala dan berhenti. Siapa? Liu Yu tiba-tiba berteriak, dia merasa, yang menyela dirinya untuk berkedip bukanlah alasan alami, tetapi buatan. Sesosok muncul di depan Liu Yu. Sepertinya dia berusia 20-an atau hampir 30 tahun. Tentu saja, bagi orang suci bela diri, penampilan tidak berarti apa-apa. Itu hanya menunjukkan bahwa kultivasi pihak lain ke tingkat tinggi sangat awal, jadi dia menua perlahan. Namun, Liu Yu dapat merasakan vitalitas pihak lain yang tak ada habisnya. Jelas, pihak lain, seperti dirinya, seharusnya tidak terlalu tua. Paling-paling, dia hanya 100 tahun lebih tua darinya. Pada usia seperti itu, kultivasinya telah mencapai Raja Suci, yang mengerikan. Liu Yuke menerobos orang bijak seni bela diri. Selama kurun waktu ini, dia juga bekerja keras untuk berkultivasi, dan dia masih agak jauh dari orang bijak agung. Orang-orang di depannya berada di luar imajinasi. Siapa kamu? Liu Yu bertanya dengan waspada. Dia dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia belum pernah melihat atau mengenal pemuda itu sebelumnya. Namun, temperamen pihak lain, tetapi membuat Liu Yu agak akrab, perasaan deja vu, tetapi tidak tahu dari mana perasaan ini berasal. Pandangan arogan pemuda itu bukanlah kesombongan yang dia pura-pura, tetapi kesombongan yang dia rasakan. Dia menatap Liu Yu dan berkata, "Namaku Zantian." Zantian. Liu Yu awalnya tertegun, dan kemudian tiba-tiba menjawab bahwa Zantian adalah putra suci yang diakui oleh seluruh istana luar ketika orang-orang dan setan bertarung dengan 3 putra suci dari istana suci tertinggi. Pada awalnya, King Feng Qingyang dan Ming Yu, 3 putra paling suci di luar istana, mengatakan bahwa Zantian akan datang ke pintu. Akibatnya, mereka tidak datang ke pintu untuk waktu yang lama. Liu Yu mengira bahwa pihak lain telah mundur. Sekarang tampaknya jelas tidak demikian. Namun, Liu Yu tidak tahu apa yang dimiliki pihak lain pada akhirnya, jadi dia bertanya dengan lemah, "Kalau begitu, mengapa kamu menghalangi jalanku?" Zantian berkata dengan lemah, "Aku berada di pintu tertutup beberapa waktu lalu. Aku mendengar tentangmu begitu aku keluar dari celah. Sebagai putra istana suci tertinggi, aku tentu ingin mendapatkan kembali muka dan menggantikan istana suci tertinggi di masa depan." Zantian berkata dengan percaya diri, seolah-olah itu hanya masalah waktu. "Kamu tidak dapat melakukan apapun untukku." Liu Yu berkata dengan ringan. Meskipun Zantian sangat bagus dalam bakat dan aspek lainnya. Namun, selama itu bukan gelar orang suci bela diri, hampir mustahil baginya untuk menjadi lawannya dan paling-paling hanya imbang. Bahkan jika itu disebut wusheng, jika Anda tidak memiliki persiapan yang cukup, Anda tidak dapat menahan diri. Saya tidak tahu apakah Anda bisa. Saya pernah mendengar bahwa Anda juga telah berlatih formula sihir 9 putaran. Saya ingin melihat siapa di antara kita yang lebih kuat. Dengan dengungan dingin, Zantian menatap Liu Yu, dan pria itu bertekad untuk bertarung. Mata Liu Yu juga sedikit bersinar. Pihak lain berlatih formula sihir 9 putaran seperti dia. Selain itu, dia harus tahu bahwa ketika dia mencapai puncak putaran ke-8,
dia masih memiliki kepercayaan diri seperti itu. Agaknya, tingkat kultivasi formula sihir 9 putarannya harus lebih tinggi darinya. Dalam hal ini, Liu Yu tidak terkejut. Bagaimanapun, selama sumber dayanya cukup, semua orang dapat berlatih formula sihir 9 putaran. Saat ini, Liu Yu hanya bersemangat. Ambillah. Seluruh tubuh Zantian ditutupi dengan cahaya hitam dan emas. Setelah minum banyak, kekuatannya yang tak tertandingi menyapu seluruh dunia. Seluruh tubuh Liu Yu juga penuh dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Dengan semua kekuatannya yang dimobilisasi, formula sihir 9 putaran bekerja, dan tubuh suci 9 putaran terbuka. Liu Yu ingin melawan hari pertempuran dengan dagingnya. Tinju kedua orang itu saling bertabrakan dengan keras, dan dampak yang kuat membuat mereka terbang mundur lebih cepat daripada saat mereka saling bertabrakan. Seketika, dua orang memanfaatkan kekuatan kaki untuk menendang, dengan kecepatan yang sangat cepat saling terikat kekuatan yang tak terbatas meletus dari kedua pria itu, dan pertarungan terus berlanjut. Kekuatan fisik Zantian tidak dapat ditutupi, dan pertarungan Liu Yu seimbang. Meskipun tubuh Liu Yu cukup kuat, dia tidak dapat memanfaatkan sang Zantian. Bertarung melawan langit, Liu Yu merasa bahwa dia juga hebat. Dia telah memperoleh banyak keterampilan bertarung dan pertarungan jarak dekat. Kamu tidak dapat membantuku, kata Liu Yu dengan ringan. Setelah bertarung dengan Zantian begitu lama, Liu Yu tidak ingin bertarung satu sama lain lagi, jadi dia berencana untuk pergi. Oleh karena itu, setelah memaksa pihak lain mundur, Liu Yu bermaksud untuk pergi, dan tidak ingin terlibat dengan pihak lain. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa terjeratnya, tidak akan ada hasil. Mau pergi, tidak semudah itu. Aku tidak ingin pergi hari ini tanpa menang atau kalah. Bagaimanapun, Zantian dengan kuat menempel pada Liu Yu dan tidak memberi Liu Yu kesempatan untuk melepaskan diri. Dia hanya bisa dipaksa untuk bertarung dengan Zantian. Jika Anda tidak tahu betapa sulitnya bagi Anda untuk mengalahkan Liu Yu dengan seluruh kekuatan Anda. Pada saat ini, wajah Liu Yu tiba-tiba berubah, dan napas berbahaya muncul di wajahnya. Tempat keluarnya napas berbahaya itu adalah tubuh Zantian. Meskipun napas bahaya itu lemah, itu sangat kuat. Jika bukan karena indera Liu Yu yang kuat dan tajam, saya khawatir dia mungkin tidak dapat mendeteksinya. Meskipun saya tidak tahu dari mana perasaan bahaya itu berasal, sudah terlambat bagi pertahanan yang tak terkalahkan untuk menggunakan rotasi 5 elemen. Liu Yu hanya bisa melakukan operasi gila formula sihir 9 putaran, 2 tinju tanpa ampun menuju hari pertempuran, untuk menyerang alih-alih bertahan. Tinju mereka saling bertabrakan, dan mereka akan terbang mundur karena kekuatan benturan yang kuat. Tiba-tiba, kekuatan petir yang kuat meledak darinya, membuat Liu Yu lumpuh. Setelah lumpuh, Liu Yu merasa bahwa seluruh indera tubuhnya melambat banyak, sementara tinju Zantian menghantam Liu Yu dengan kecepatan tinggi. Mati saja untukku, teriak Zantian. Saat ini, dia menggunakan jurus-jurus mematikannya sendiri. Baru saja, dia melumpuhkan Liu Yu. Jahat sekali, Liu Yu memarahinya dalam hati. Awalnya, dia sedikit menyayangi Zantian. Lagi pula, pihak lain juga berlatih jurus sihir 9 putaran seperti dirinya, yang mau tidak mau membuatnya membandingkannya dengan Zantian. Saat ini, Liu Yu tidak menyukai pertarungan selama setengah hari, dan dia hanya merasa kesal. Kecepatan tinju Zantian sangat cepat. Cahaya keemasan di tinjunya menyinari seluruh langit dan bumi. Itu seperti dua matahari muncul di antara langit dan bumi. Liu Yu berusaha sekuat tenaga untuk menahan reaksi sistem saraf pusat, tetapi dia tidak punya cukup waktu untuk menahan reaksinya. Seluruh tubuh Liu Yu terlempar terbalik. Seluruh tubuhnya terasa seperti akan hancur. Zantian tidak puas dengan ini. Dia menghantamkan tinjunya ke arah Liu Yu lagi. Liu Yu mendengus dingin. Tinju Zantian membuatnya merasa tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Jelas, dia memiliki kekuatan yang tak terbatas, tetapi perasaan bahwa dia tidak bisa mengeluarkannya membuat Liu Yu merasa sangat tidak nyaman. Pada saat kritis, Liu Yu mengendalikan kekuatan kesadaran ilahi, memaksakan kekuatan hukum, menyerap aura di sekelilingnya, memutar 5 elemen, dan membentuk pertahanan mutlak. Meskipun pertahanannya jauh lebih lemah daripada saat susunan 5 elemen terbentuk, Liu Yu memblokir serangan itu. Efek lumpuh Liu Yu pulih kembali. Seluruh tubuhnya kembali penuh kekuatan. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Liu Yu menatap Zantian dengan marah di wajahnya.
Aku tidak menyangka namamu begitu agung, dan seluruh tubuhnya terlihat begitu maskulin. Aku tidak menyangka menjadi orang yang begitu kejam. Liu Yu melotot marah dan berkata dengan marah. Mata Zantian penuh dengan keterkejutan saat melihat Liu Yu. Dia pikir dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Namun, Liu Yu sangat terkejut sehingga dia dapat menghadapinya dengan tenang. Namun, karena dia bertekad untuk membunuh Liu Yu, Zantian tidak akan melakukan persiapan apapun. Dalam hatinya, dia memikirkan sebuah gerakan, 3 orang kuat puncak Raja Suci muncul di depan Zantian. Zantian melihat ke arah orang-orang suci bela diri teratas dari 3 Raja Suci, mengangguk dan berkata, tolong, 3 tetua. Jangan khawatir, karena Putra Suci dan Harapan keluar dari Istana Suci tertinggi, istana di luar Istana Suci tertinggi secara alami akan memadamkan harapan ini. Ketiga tetua itu mengangguk, dan 1 orang berkata, melihat ini, Liu Yu berkata dengan senyum dingin, apakah kamu pikir kamu dapat menahanku? Tanpa berbicara, 3 tetua dari Istana Suci tertinggi dengan cepat mengepung Liu Yu, membentuk semacam formasi dan mengunci Liu Yu dengan kuat. Pada saat ini, jenius perang itu berkata dengan tenang, alasan mengapa sulit untuk membunuh di antara orang-orang suci bela diri bukanlah karena perbedaan kekuatannya tidak kecil. Sebaliknya, perbedaan kekuatannya cukup besar. Namun, ada terlalu banyak cara bagi orang-orang suci bela diri untuk melarikan diri dari kehidupan mereka. Oleh karena itu, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik untuk mengejar dan membunuh, ada banyak kesulitan. Jika kamu tahu, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Liu Yu tersenyum dingin. Begitu suaranya jatuh, wajah Liu Yu tiba-tiba berubah. Liu Yu merasa bahwa hubungannya dengan dunia luar telah terputus. Yang bisa dia gunakan saat ini hanyalah kekuatan fisik. Pada saat ini, Zhan Tiancai tertawa dan berkata, aku tidak pernah melakukan apapun yang tidak aku yakini, sekarang setelah aku tahu bahwa hukummu sama kuatnya, bagaimana mungkin aku tidak siap? Kekuatan fisik dan kekuatan hukummu sangat kuat. Keduanya bersama-sama akan membuatmu tak terkalahkan di level yang sama. Tantangan lompatan katak seperti lelucon. Tapi bagaimana jika kamu hanya bisa menggunakan kekuatan fisikmu sekarang? Wajah Liu Yu berubah, tetapi dia tetap tenang dan berkata, meskipun begitu, selama kekuatan fisik itu ada, kamu tidak dapat membantuku. Aku dapat menggunakan kekuatan gunturku. Jika kamu tidak memiliki cara untuk menggunakan kekuatan hukum, kamu hanya dapat bertahan secara pasif dan tanpa perlawanan. Bahkan jika butuh waktu, aku tidak terlalu peduli untuk melenyapkanmu. Dengan itu, Zhan Tian langsung menyerang Liu Yu dengan tinjunya. Saat ini, dia tidak lagi menyembunyikan kekuatan gunturnya sendiri. Kekuatan guntur yang kuat berkedip-kedip di tinjunya, memberi orang napas yang berbahaya. Tidak peduli kekuatan daging, kekuatan guntur dapat menjadi ancaman bagi sebagian besar Raja Suci. Melihat tinju lawan, Liu Yu tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Jika dia tidak menerima tinju itu, dia akan melawannya. Jika dia melakukannya, dia akan lumpuh oleh guntur dan kilat di tinjunya, dan kemudian dia akan dipukuli secara pasif. Jadi, tidak peduli bagaimana, apakah Liu Yu menerimanya atau tidak, hasil akhirnya adalah dia harus menerima serangan pihak lain tanpa pertahanan. Sekali atau 2 kali, Liu Yu dapat bertahan. Namun, setelah waktu yang lama, dengan konsumsi yang sangat besar, Liu Yu dalam bahaya akan kelelahan secara perlahan. Saat ini, Liu Yu sedang dalam krisis. Akhirnya, Liu Yu memukul Zhan Tian dengan tinjunya, karena Zhan Tian tidak hanya memiliki kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan guntur. Tiba-tiba, Liu Yu langsung terlempar keluar. Pada saat yang sama, Liu Yu dibekukan oleh kekuatan guntur yang dahsyat. Tinjunya dihempaskan lagi, rasa panas di sekujur tubuh Liu Yu semakin jelas terlihat. Liu Yu memperkirakan bahwa jika dia memukulnya 10 atau 20 kali lagi, tubuhnya akan benar-benar sulit untuk dilawan. Tidak, kita harus memikirkan cara sebelum pertahanan fisiknya benar-benar hancur, jika tidak, itu akan sangat merepotkan. Saat ini, Liu Yu tidak lagi peduli dengan serangan Zhan Tian, tetapi berpikir tentang cara untuk memecahkan situasi. Bagaimanapun, Zhan Tian tidak dapat melakukan apapun terhadapnya dalam waktu singkat. Sebaliknya, jika dia tidak memikirkan cara, dia benar-benar harus menunggu kematian dan dimakan sampai mati. Haha, tidak ada gunanya. Jangan mencoba melarikan diri. Ada 3 tetua di puncak-puncak Raja Suci.
Bahkan orang bijak bela diri dapat terperangkap selama 1,5 saat, belum lagi kamu. Zantian berkata sambil tertawa, dan tinjunya mengenai Liu Yu lagi. Liu Yu tidak memperhatikan kata-katanya dan mencoba yang terbaik untuk menjalankan formula sihir 9 putaran untuk pulih dari cedera dan mengamati formasi ketiga pria itu pada saat yang sama. Formasi itu tampaknya berpusat pada dunia kecil. Dengan bantuan formasi, kekuatan dunia kecil jauh lebih kuat daripada satu dunia. Oleh karena itu, mereka dapat menekan kekuatan hukumku. Mereka jelas memiliki kekuatan hukum, tetapi mereka tidak dapat menggunakannya. Liu Yu dengan hati-hati mengamati dan berpikir, tetapi dia sedikit tertekan. Jika pemahamannya tentang kekuatan hukum lebih kuat, bahkan jika 3 raja menekannya, mereka tidak akan dapat menekan kekuatan hukumnya sama sekali. Kekuatan hukumnya hanya dipahami dengan 3 cara, mencapai puncak orang suci. Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum para orang suci agung itu. Ngomong-ngomong, dunia kecil, meskipun dunia kecilku sepenuhnya dioperasikan oleh 5 elemen, tetapi aku belum memahami hukum integrasi 5 elemen. Karena itu, mereka adalah urusan mereka sendiri. Jika aku belajar dari metode mereka dan menggabungkan susunan 5 elemen, aku mungkin dapat menyatukan 5 dunia kecilku satu sama lain. Saat memikirkan hal ini, Liu Yu terkejut dan mengamati formasi itu dengan lebih cermat. Indra ketuhanan dengan cermat mengamati pengoperasian perhitungan ilahi Tianyan dan menghitung aturan operasi dari 3 raja suci. Pada saat ini, pikiran Liu Yu benar-benar terganggu oleh ledakan rasa sakit. Sialan, begitu indera ketuhanan Liu Yu tersapu, dia mendapati Zantian menyerangnya dengan ganas. Satu pukulan secepat satu pukulan, dan yang lainnya lebih berat dari yang lainnya. Dia menghabiskan banyak biaya untuk memperbaiki tubuhnya. Apa yang harus dilakukan? Jika terus seperti ini, aku khawatir aku belum memikirkan cara untuk memecahkannya, dan tubuhku akan runtuh. Liu Yu merasakan ketakutan yang tak terlukiskan. Ada teror besar antara hidup dan mati, dan antara teror besar. Pada saat ini, di bawah tekanan krisis ini, Liu Yujiu mengubah formula sihir menjadi lebih gila. Pada saat ini, serangan Zantian yang lebih gila datang. Seluruh tubuh Liu Yu telah terbelah dan tidak jauh dari kehancuran. Bagi Liu Yu, tidak mudah untuk menghancurkan dagingnya, tetapi sekali hancur, akan lebih sulit untuk pulih. Bagi tubuh dewa, sekali rusak, itu bahkan lebih mengerikan. Itu adalah siklus penyembuhan selama ribuan tahun. Terlebih lagi, bagi Liu Yu, saat ini, tidak ada kesempatan baginya untuk sembuh. Begitu tubuhnya hancur, aku khawatir Zantian tidak akan melewatkan kesempatan untuk menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Bahkan jika dia abadi, bahkan jika daging dan darahnya berasal, tidak akan ada cara baginya untuk hidup. Ceroboh, aku menyalahkan kecerobohanku. Kupikir selama aku bukan seorang santo bela diri, aku tidak bisa menahan diri. Tetapi aku lupa bahwa informasi internal istana di luar istana santo tertinggi bukanlah lelucon. Aku khawatir bahkan jika aku seorang santo bela diri, aku dapat menggunakan beberapa cara untuk menyelesaikannya tanpa dewa setengah. Hati Liu Yu penuh dengan penyesalan. Jika dia lebih berhati-hati, aku khawatir dia tidak akan mengalami situasi hari ini. Penyesalan, tidak melihat sisi terakhir awan, komitmen mereka terhadap salju murong, pasti akan membawanya keluar dari klan iblis. Ada terlalu banyak penyesalan untuk diselesaikan, Liu Yu terlalu tidak mau. Tubuh Liu Yu hancur secara langsung, dan dia akan berhamburan ke segala arah. Pada saat ini, formula sihir 9 putaran mencapai batasnya lengkap, ledakan, terobosan. Giliran ke-8 tengah. Bagian-bagian tubuh yang telah tersebar dan berserakan di sekitar benar-benar bertentangan dengan gravitasi. Mereka berkumpul dan pulih seperti sebelumnya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Haha, surga tidak membunuhku. Ada teror besar antara hidup dan mati. Tetapi ada juga peluang besar antara hidup dan mati. Awalnya, aku masih punya waktu lama untuk menerobos pertengahan putaran ke-8. Namun, di bawah tekanan hidup dan mati, aku menerobos lebih dulu. Saat ini, suasana hati Liu Yu sulit dijelaskan. Namun, situasiku saat ini tidak aman. Aku harus keluar dari sini dan memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Liu Yu mengerti bahwa dia tidak cocok untuk berbahagia terlalu dini. Situasiku saat ini belum sepenuhnya aman, tetapi untuk saat ini tidak ada bahaya bagi nyawa.
Untuk membuat terobosan dengan kekuatan fisikku saat ini dan bertahan selama sekitar 2 jam, masalahnya seharusnya tidak terlalu besar. Dengan kata lain, aku harus menemukan jalan keluar dari kesulitan dalam waktu 2 jam. Liu Yu berpikir, segera menjalankan taktik sihir 9 putaran, membuat persiapan pertahanan, berniat untuk melawan serangan pihak lain pada. Akhirnya, Liu Yu hendak mendapatkan hadiah atas kerja kerasnya. Dia telah menghancurkan tubuh Liu Yu dan siap untuk menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Namun, hal seperti itu terjadi, yang membuat Liu Yu membuat terobosan. Sekarang, dalam hal kekuatan fisik, Liu Yu telah memberikan tekanan padanya. Orang ini cukup beruntung. Dia bergumam dalam hatinya, tetapi Zantian tidak peduli. Liu Yu tidak dapat menggunakan kekuatan hukum, dia juga tidak dapat menyerap aura. Dia selalu didukung oleh dunianya sendiri yang kecil. Dia dapat mengabaikan waktu dan energinya, tetapi aura Liu Yu di dunianya yang kecil akan kehilangan 1 poin dengan 1 poin, dan pemulihannya akan semakin lambat. Bagi Zantian, membunuh Liu Yu hanyalah masalah waktu. Semua perjuangan Liu Yu, dalam pandangannya, sia-sia, tidak ada peran dalam perjuangan yang sekarat. Memikirkan hal ini, Zantian berkata kepada 3 Raja Suci, 3 tetua, tingkatkan gravitasi seluruh tubuhnya, sehingga tinjuku akan lebih kuat, sehingga dapat mengakhiri perjuangan yang tidak berarti ini lebih awal. Ketiga tetua itu mengangguk, mempertahankan dunia kecil mereka sendiri di luar operasi. Mereka juga memiliki beban yang besar, tentu saja berharap untuk mengakhiri lebih awal. Tiba-tiba, Liu Yu merasa berat di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak dipenuhi timah. Tampaknya bahkan kemampuan berpikirnya menjadi lamban.